Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita lihat layar ini. Ini ada beberapa wasiat, beberapa pesan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Al-Aqsa Rasulullah dan Amul Huzni. Tahun 10 Hijriah wafat Abu Thalib, paman Rasulullah, lalu membela dakwah Rasulullah di Mekah. Pada tahun yang sama istri tercinta Rasulullah Khadijah. Jadi ini muqaddimah, ini permulaan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama tahunnya adalah nama tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pamannya yang dari kecil merawat beliau, yaitu Abu Thalib. Lalu di tahun tersebut Nabi juga ditinggal oleh istri tercintanya, yang dimana beliau Siti Khadijah menemani beliau dari nol, dakwah beliau dari nol, tapi beliau ditinggal wafat oleh kedua orang yang tersayang yang selalu menolong beliau ketika kafir Quraisy menyerang beliau. Pamannya Abu Thalib selalu menjadi tameng, selalu menjadi benteng, selalu menjadi perlindung Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Khadijah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliaulah yang menyelimuti. Apa kata Rasulullah ketika pulang? Jadi Rasulullah itu pulang dari Gua Hira, lalu pulang ke rumah itu menggigil, Pak Bu. Karena apa? Karena habis bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat itu bukan punya sayap, bukan indah, tapi malaikat itu bentukannya serem, sehingga bahkan Rasulullah sekelas Rasulullah itu melihat malaikat sampai menggigil. Maka ketika beliau sampai di rumah, di kamarnya, beliau berkata, zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni. Beliau ngomong atau beliau memerintahkan kepada Siti Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Saking menggigilnya setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, ini ada salah satu Quraisy semakin menjadi dalam mengusir Rasulullah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu bisa membaca, saya melihat Rasulullah ditarik rah bajunya, ditarik ke depan dan didorong ke belakang sampai Rasulullah terbaring di atas tanah. Wajah Rasulullah dipenuhi oleh pasir dan dilempari kotoran oleh orang-orang Quraisy. Jadi pada tahun ini juga orang-orang kafir Quraisy semakin gencar, semakin sadis menyiksa, menyerang Rasulullah. Jadi tadi di awal kita sudah tahu ketika pada tahun ini, pada tahun Amul Huzni ini, Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya yang menjadi tameng. Rasulullah juga ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah yang menjadi teman dakwahnya. Dan Rasulullah pada tahun tersebut diserang habis-habisan oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy makin menjadi-jadi. Ya, ini. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi ditinggal oleh pamannya, lalu ditinggal wafat oleh istri tercintanya, lalu diserang habis-habisan oleh kafir Quraisy dalam berdakwah, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasul, berdakwahlah pergi ke Taif. Maka Rasul ketika tahun tersebut Rasul berdakwah ke Taif bersama Zaid ibn Thabit. Nah, momen Taif adalah momen terberat dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Rasulullah ke Taif itu, Pak Bu, itu meminta pertolongan, meminta perlindungan. Kenapa? Karena di Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah. Pertama, pamannya sudah tiada, istrinya juga sudah tiada.
kafir Quraisy semakin menjadi-jadi menyerang beliau. Maka Rasul pindah ke Taif, berdakwah di Taif untuk menyebarkan Islam. Apa yang terjadi di Taif? Yang terjadi di Taif adalah yang terjadi terberat bagi Rasul. Kenapa? Yang diinginkan Rasul itu agar supaya orang-orang Taif ikut terhadap kalimatullah, bersyahadat kepada Allah. Akan tetapi yang terjadi adalah penolakan, pengusiran. Ya. Maka setelah tadi Rasul ditinggal wafat oleh Abu Thalib pamannya, Rasul ditinggal wafat oleh Siti Khadijah istri tercintanya. Lalu kafir Quraisy semakin menjadi-jadi menyerang beliau dalam dakwah. Lalu beliau ke Taif juga diserang, juga diusir oleh masyarakat Taif. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, kabar gembira kepada sang kekasih. Apa kabar gembiranya? Yaitu Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu sang kekasihnya, yaitu Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Isra Mi'raj itu, Pak, Isra itu perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Maka ketika Isra, ya, bukan Mi'raj ya. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke langit ketujuh. Akan tetapi kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau bertemu dengan seluruh para nabi-nabi, nabi-nabi terdahulu. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, seluruhnya berkumpul di momen Isra tersebut. Nah, di sini ada perang Ghazwa Rasulullah dan Baitul Maqdis, yaitu perang yang terjadi pada masa Rasulullah untuk merebut Baitul Maqdis, yaitu ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, ada Bi'ta Jais Usama. Nah, ini wasiat, salah satu wasiat Rasulullah terhadap Baitul Maqdis yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Nomor 1, pada tahun 12 Hijriah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim 2 batalion ke Palestina dan berhasil membebaskan Gaza, Abu Umamah As-Sa'di dan Zam'ah bin Aswad di masa Abu Bakar. Kondisi pemerintah begitu sibuk, banyaknya pemurtadan, pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaan Islam, keengganan membayar zakat, bermunculannya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Namun karena begitu pahamnya Abu Bakar As-Siddiq akan wasiat Rasulullah untuk membebaskan Baitul Maqdis, ia tetap mengirim pasukan di tengah keruwetan yang hadir di tengah-tengah umat Islam. Jadi pada masa Abu Bakar, selepas ditinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul wafat, ya, intaqala ila rahmatillah, Rasul wafat, lalu yang memegang kemudi kendali, ya, kekuasaan Islam itu adalah Abu Bakar. Nah, pada zaman Abu Bakar ini terjadi begitu banyak kekacauan. Ada yang enggan membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar, bayar zakat. Ada yang mengaku nabi-nabi palsu, maka diperangi juga oleh Abu Bakar. Akan tetapi dengan begitu kesibukan yang terjadi oleh pemerintahan pada saat Abu Bakar tetap mengirim pasukannya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang mana Masjidil Aqsa? Apakah yang emas ataukah yang di bawah yang kecil? Ya Pak, biasanya kita taunya yang emas. Benar Pak ya? Benar ya? Di foto-foto tuh banyak bebaskan Free Palestine, tapi fotonya yang emas. Tuh, ya. Benar kan? Jadi Baitul Maqdis itu nih. Tuh. Ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Tuh Pak, ya. Kalau di dalam Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terdapat di wilayah Baitul Maqdis. Ibaratnya ini At-Tartil, ya, ada di kawasan Bekasi.
Nah, Bekasi ini disebutnya Baitul Maqdis gitu. Di dalam Bekasi ada At-Tartil, sama Masjidil Aqsa ada di dalam Baitul Maqdis, kawasan Baitul Maqdis, Pak. Tuh, silahkan dibaca ya. Tuh, silahkan dilihat. Nah, ini namanya Qubbatus Sakhra. Ya. Tuh dilihat. Jadi ini adalah tempat awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj. Jadi begitu beliau sampai di Masjidil Aqsa, beliau dimi'rajkan oleh Allah. Nah, ini awal mula tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan. Gitu. Beliau naik ke Sidratil Muntaha, inilah tempatnya. Coba, Ibu ya. Ya. Nah, ini Masjid tadi warna biru ya. Nah, ini tembok burak, yaitu tembok peratapan tempat Rasulullah ngikat burak. Sekarang menjadi tembok peratapan, yang dimana orang-orang Yahudi itu kalau umroh ya ke sini umrohnya, sama ke Bukit Sinai di Mesir, Jabal Sinai namanya. Mereka umrohnya ke situ. Nah, ini foto. Nah, ini Yahudi Zionis laknatullahi alaihim. Mereka itu tidak segan-segan untuk membunuh orang Islam yang sedang sholat. Jadi kalau kemarin saya menerjemahkan Syekh Muhammad Al-Ghul, anak-anak kecil yang sholat di dalam Masjidil Aqsa, lalu orang-orang yang sedang sholat di Masjidil Aqsa, itu mereka tembak-tembak, mereka injak-injak, mereka tendang-tendang. Saking bengisnya, saking kejamnya mereka. Ya, ini beberapa potret penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Jadi ibu bapak harus tahu dulu, Yahudi itu ada yang baik, ada yang bengis. Ada Yahudi yang baik, yang mendukung pembebasan Palestina. Ada juga Yahudi yang bengis. Nah, inilah Israel Zionis laknatullahi alaihi. Ini adalah Yahudi yang bengis, Yahudi yang jahat. Sama kayak misalkan orang Islam. Orang Islam kan gak semuanya baik. Ya, sama mereka juga demikian. Nah, berikut kita lihat video tentang Palestina. Against the people of the Gaza Strip and have targeted everything. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengetahui keadaan Palestina sekarang. Kita juga mungkin banyak dari kita sudah tersentuh, sudah tersadarkan tentang kondisi Palestina, tentang yang terjadi di Gaza sana. Pun Syekh sudah datang, Syekh juga sudah menjelaskan hakikat kebenaran yang terjadi di Palestina, di Gaza sana. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, mari berdonasi melalui Yayasan Qudwah, ya, di mana Yayasan Qudwah ini sudah menyalurkan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang di Gaza sana. Jadi setiap hari diupdate, ada bukti dan update-annya, Pak. Jadi kita kan sering kalau mau berdonasi, ini kemana? Bingung kan? Kita mau berinfak berdonasi kemana?
takut disalahgunakan oleh yang kita berikan donasi. Maka Yayasan Qudwah ini sudah terjamin, ya, sudah terverifikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, silahkan dari sekarang. Boleh dari sekarang, ya. Ya, yang ingin berdonasi boleh maju ke depan. Insya Allah atau pengurus At-Tartil akan kelilingnya. Ya, atau yang ingin berdonasi lebih banyak, silahkan maju ke depan. Insya Allah akan mendapatkan shawl yang saya pakai nih, yang Syekh juga pakai. Insya Allah bonus foto bareng Syekh. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi, silahkan angkat tangan, maju ke depan. Boleh disebutkan nominalnya, boleh juga enggak. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mampu, maka sudah wajib hukumnya. Tadi kalau Syekh bilang kan, kalau kita tidak membantu saudara kita di Palestina, sedangkan kita mampu, maka kita sama saja membunuh anak-anak yang ada di Gaza. Kalau kita mampu dengan doa, silahkan berdoa. Kalau kita mampu dengan harta benda kita salurkan harta benda tersebut. Insya Allah Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Amin.